أحييكم بتحية إسلامية وتحية مباركة وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله على جميع نعمه وعواده الجزيلة وأحباته الجميلة، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيدي أهل الكمال المخصوص بالاتصال والجمال والجلال، وعلى آله خير كل آل، وعلى أصحابه سادات الرجال، وعلى ما يتبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعال. أما بعد, alhamdulillah, puja puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di sini. Ini bentuk tanda doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita diadakan di sini, didudukkan bersama-sama di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelesaikan kita dari acara ini kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa-dosa istri kita, suami kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan kita pasrahkan diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Yang punya rezeki, yang punya usaha, mudah-mudahan usahanya lancar. Yang dagang, mudah-mudahan dagangannya laris. Yang belum menikah, mudah-mudahan menikah. Yang sudah menikah belum punya anak, mudah-mudahan Allah kasih punya anak. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang punya masalah-masalahnya diselesaikan dengan mudah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah yang mulia, jajaran para dewan guru kita, mudah-mudahan seluruh guru-guru kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Beliau Kiai Zaman As-Sakhal, kemudian Kiai Imran Hakim, dan juga Majelis Gandrung Nabi, dan juga keseluruhannya dalam rangka kirim doa kepada Ibu Hajah Kasrih Khadijah, Ibu Hajah Khadijah, dan juga Muhammad Jailani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semuanya orang-orang yang mulia fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal. Dan juga Majelis Gandrung Nabi mudah-mudahan semakin eksis. Mudah-mudahan semakin membawa kita kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebetulnya di hadapan mereka orang-orang yang mulia saya kurang pantas. Ya, namanya ganjel nggih. Ini Habib Hamidnya berhalangan, tidak bisa hadir. Jadi beliau mengabari kepada adik kelasnya. Saya ini adik kelasnya. Dulu beliau itu di Ribat Tarim, di Ribat, di tempatnya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Saya berada di pondok seberangnya, pondoknya Darul Mustafa, punyanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan sama ilmunya, sama berkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dari tadi kita salawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cerita demi cerita, sejarah demi sejarah, bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita salat 5 waktu, Allah enggak salat 5 waktu. Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah, tapi Allah tidak melakukan hal tersebut. Tapi Allah perintahkan kita untuk sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keistimewaan salawat, hadirin. Bahkan berapa banyak daripada orang-orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali dua kali mengikuti pengajian. Bahkan ada suatu cerita nih Pak Kiai. Ceritanya itu di Ribat Tarim, pondoknya Habib Hamid ini. Ada Habib Hasan, kakak daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, mengadakan pengajian setiap harinya. Pengajiannya pengajian ilmu, pengajian sholawat dan lain sebagainya. Intinya taman daripada taman surga. Kita tahu semuanya. Ada 7 golongan orang-orang yang susah untuk bertobat. 7 golongan orang
susah tobatnya. Bahkan di hadis disebutkan Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang paling bahaya ini. Susah sekali untuk tobatnya. Syirik sama Allah, menyekutukan Allah. Akil mal yatim, akil mal riba. Makan makanan anak-anak yatim dan juga makan uang riba. Kebetulan ini si rentenir. Tahu rentenir? 10 rolas. Leres apa boten? Leres nggih. Utangnya 10 nyaure pannyili 1 juta dimaine. Rentenir ini makan uang haram ini. Susah untuk tobatnya ini orang-orang seperti ini. Diminta tobatnya susah. Subhanallah, ini si rentenir datang ke rumah seorang pemuda laki-laki, diketok rumahnya mau nagih utang, mau nagih utang, diketok ternyata suaminya ndak ada, laki-lakinya itu ndak ada, yang utang itu ndak ada. Istrinya bilang, suamiku nggak ada di rumah, kalau mau nagih ya nggak ada orangnya. Orangnya di mana? Orangnya sedang belajar, orangnya sedang ngaji. Subhanallah, ngajinya di tempatnya Habib Hasan Asy'atiri. Datang ke sana, akhirnya si rentenir ini mau nagih utang. Datang pengajian niatnya nagih utangnya haram lagi. Nagih utangnya haram. Lagi-lagi bayar bunganya doang, bayar bunga. Kapan selesainya utangnya? Datang ke pengajian, hadir di pengajian. Subhanallah, pulang dari pengajian dia bingung karena minta juga nggak dapat. Selang beberapa waktu ada namanya Syekh Salim di situ, selalu hadir pengajiannya. Dipanggil sama si rentenir ini, wahai Syekh sini, wahai Ustadz sini Ustadz, kenapa tolong temani saya untuk mengembalikan uang-uang yang saya ambil secara haram. Karena syarat-syarat taubat itu termasuk rodul madlamah, mengembalikan hal-hal yang terzolimi. Dikembalikan semua uang-uangnya, kemudian disuruh berangkat ngaji, meninggal nih orang. Subhanallah, ditanya kok bisa orang yang katanya susah tobat, ini susah nih orang kalau sudah rentenir, syirik sama Allah, menyekutukan Allah, ini mau tobat susah. Sekarang kan banyak orang, kadang dagang nggak laris, larinya ke dukun. Cinta ditolak dukun bertindak. Kan banyak yang seperti itu kan. Padahal harusnya cinta ditolak, sholawat bertindak. Harusnya begitu. Harusnya begini. Kan anak-anak soleh. Cinta ditolak, sholawatin barangkali dah dapat. Subhanallah, banyak ini kejadian. Tokonya kurang laris, ininya kurang laris, malah lari ke dukun dan lain sebagainya. Salah. Padahal tatma'innul qulub, yang membuat hati itu tenang dan tentram adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingat Allah belum tentu sholawat, tapi kalau sholawat sudah pasti zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, akhirnya ini orang bisa tobat. Ditanya ke Habib Salim ini, ditanya ke Habib Hasan ini, gurunya Habib Hamid ini, kok bisa orang itu tobat? Karena ketika datang pengajian, meskipun niatnya bukan untuk ngaji, niatnya barangkali dapat duit. Datang paling depan nih, tujuannya pengen dapat duit. Atau datang ke sini tujuannya dagang. Atau datang ke sini orang saya yang punya son. Saya datang ke sini, orang ini layas punya saya. Saya datang ke sini, saya yang andil karpetnya. Saya datang ke sini, orang saya tetangganya. Jangan takut hadirin. Yang ditakutkan susah taubat aja Allah panggil. Allah berikan kemampuan untuk bertaubat. Bagaimana hanya sekitar rumahnya di samping, apalagi ikut andil meramaikan, ikut andil memeriahkan, ikut andil angkat suara untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hal yang sepele hadirin, hal yang sangat amat mulia.
ada namanya nasakh. Nasakh ini ditanya, nasakh ini kan orangnya kurang beres, ini nasakh ini orangnya kurang beres ini, perbuatannya kurang beres, meninggal. Ketika meninggal, ulama-ulama setempat subhanallah mimpinya si nasakh di dalam alam kubur mendapatkan nikmat. Kaget, kok bisa ini orang, ibaratnya jablut nih. Paham jablut apa mboten? Jablut ki bocah bedut. Bocah bedut. Bocah yang bedut tapi subhanallah teng alam kubur angsal nikmat. Kok bisa bocah nakal tapi oleh nikmat. Sanjange setiap ada tulisan nama Nabi Muhammad SAW, saya cium nama tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya cium nama tersebut dan saya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Amalnya cuma itu hadirin. Tapi apa? Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Sayyidina Utsman bin Affan, kuburan itu awal bab. Pertamanya pintu min babil akhirah, daripada pintunya akhirat. Barang siapa yang di kuburan selamat, di akhirat bakal selamat. Siapa yang di alam kuburnya sengsara, di akhirat tambah sengsara. Ya Allah, dengan salawat hadirin. Ada yang kenal sama Nabi Muhammad? Ada yang kenal sama Nabi Muhammad? Ada riwayat yang lain daripada kiai-kiai kita, mereka itu mimpi ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kiai-kiai kita nih, pegangan-pegangan NU nih, Nahdlatul Ulama. Beliau itu mimpi ketemu sama Rasulullah SAW. Tanya di kitab terjemahnya Imam Syadili, ditanya, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjawab 10 solawat kepada orang yang solawat kepadamu 1 kali. Ini untuk orang yang solawat asal ceplos, apa solawat sambil mikir Nabi Muhammad? Sampean tadi solawat asal nyeplos apa sambil mikir Nabi Muhammad? Asal nyeplos apa mikir Nabi Muhammad? Asal nyeplos apa mikir sama Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, lah orang yang mendapatkan 10 kali balasan dari Allah, 10 rahmat dari Allah, serta berjuta-juta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang solawat sama Nabi Muhammad asal ceplos. Plonga-plongu. Solawat sambil, kenapa belum dapat duit? Solawat mulutnya, tampil di sini sambil keprok-keprok. Duitnya belum nyampe. Tasbihnya belum nyampe. Diminta di sana. Tapi mulutnya tetap Allahumma shalli ala Muhammad. Ini berarti solawatnya asal yang penting duit. Nggak jauh ini. Dia mikir salawat tapi salawatnya sambil nggak apa-apa, tetap Allah kasih. Tetap Allah kasih. Bahkan Allah berikan malaikat sejumlah banyaknya gunung. Gunung kira-kira ada berapa banyak? Di Indonesia ada berapa? Banyak apa nggak banyak? Gunung 2. Segini kalau di sini banyak. Sejumlah gunung yang ada di dunia, banyak gunung. Di Indonesia gunung sudah berapa? Sejumlah gunung yang ada di dunia diganti oleh Allah malaikat. Diganti oleh Allah malaikat. Malaikatnya ngapain? Malaikatnya istighfar, minta ampun sama Allah untuk memintakan ampun orang yang bersolawat tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana Nabi Musa nggak cemburu sama kita? Gimana Nabi Musa nggak cemburu? Kita amal sedikit, pahalanya banyak. Kita pahala sedikit. Cuman sholawat, balasannya Masya Allah. Ini yang dicemburukan oleh Nabi Allah Musa. Dicemburukan oleh seluruh para nabi-nabi bahkan. Ini hadirin, kita amal sedikit tapi balasannya banyak. Kalau mau dilihat daripada sejarah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj itu ketemu ada seseorang yang nandure dina Senin, dina Selasa wis panen. Mungkin apa mboten?
Silahkan dibuka di kitab Isra wal Mi'raj, sejarah Isra wal Mi'raj. Sejarah Isra wal Mi'raj niku kathah sanget. Kabeh wonten gamblang, termasuk mumpung wadone akeh iki ya. Termasuk wong wadon kathah sanget. Lidahnya ditarik, digantung di atas. Bisanya angger gantung diri nang gulu nggih. Ki gantung diri ngene ilat-ilate ditarik dicangkolaken nang dhuwur. Mati apa ora mati? Mati sampai kaget Kanjeng Nabi niku sinten wahai Jibril. Jare Jibril niku wadon-wadon ning ngomong nyelekit gawe lanange lara ati. Bonggan nggih Mas nggih. Monggo hati-hati Gun. Cerita Isra Mi'raj niku kathah sangat. Sing biasane angger nerima tamu lanange dewek kon buka lawang tapi giliran wong liya buka kena ya. Niki wonten sing begal, sing copet, sing komplit sejarah Isra Mi'raj niku wonten. Termasuk niki, napa wong sing nandur dina Senin, Selasane wis panen. Wonten apa mboten? Sampean nandur pelok pelem. Selasane wis tukul wis wonten wohe kathah. Mungkin apa mboten? Mungkin. Napa niku gambaran pahalane kula lan panjenengan sedaya. Saking cepete sampean gawe pahala saniki, ibadah saniki langsung dijawab kali Gusti Allah. Niku perumpamaan, Pak, Bu. Perumpamaan. Senang napa mboten? Ditanya ya Rasulullah, namun bagaimana ya Rasulullah untuk mereka yang sholawat, khusyuk, betul-betul mengingat bagaimana jeripayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mikir ya Allah Kanjeng Nabi kesel nggo kula lan panjenengan sedaya. Kanjeng Nabi sampai perang mati-matian sampean saiki nerima kepenak om. Pamaning ustad-ustad, kiai-kiai ini habib-habib wis kepenak. Pengajian dia bisa balang na tasbih, bisa balang na duit Kanjeng Nabi mlaku nang Thaif samplongi watu. Bal romau bihi sibyana. Bahkan Kanjeng Nabi niku disamplongi karo bocah cilik. Sampean baca mulut apa mboten? Baca ya. Tiba niku Maulid tiba wonten penjelasannya Kanjeng Nabi lagi dakwah malah disamplongi watu. Saya kita enak om. Dakwah disamplongine jeruk. Anak duite maning alhamdulillah. Ya Allah, seneng apa ora seneng? Sing nyamplong ustad, kiai, habib, wah berkah nemen gue. Sampean golek jeruk sing model kayak kowe nang pasar ora bakal nemu. Jeruk nang jero nana isi 1.000 orang bakal nemu. Pasare siapa sing ngadol siapa? Cuman pasare Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Sanjang niki kiai ini ya Rasulullah, namun bagaimana orang-orang yang salawat kepadamu dengan mengingat jeripayahmu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi perang niku pipine bolong. Giginya sampai pecah, lututnya berdarah, sendalnya itu dipenuhi dengan darah. Bahkan tanah pun menyatakan kalau darahnya Rasulullah sampai netes, saya habiskan ini semuanya. Ini semua sudah marah, tapi Rasulullah bilang jangan. Berjuang, apa yang Rasulullah katakan? Jalan pun tertatih-tatih Rasulullah. Digandeng sama istrinya Siti Aisyah. Doanya Rasulullah apa? Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sampai pipine bolong, gusine grahame pecah, sikile getien, sanjange napa? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Kan yang dilawan Yahudi, kan yang diperangi orang-orang yang tidak iman. Tapi Rasulullah bilang apa? Kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih diangkat sampai nangger disamplong watu, kira-kira balesnya apa Bu? Mas,
Sampai nang disepatani kira-kira balasnya apa? Kuburan, rumah sakit. Leres sama mboten? Leres sama mboten? Apa mending ledek wadon, ledek sapisan sampean dicemoeh ping pirang-pirang. Orang jangan wis mling romit. Waduh. Ki hadroe kalah kalah ora cengeme wadon wis ngromnyah. Waduh. Ini Rasulullah tidak hadirin. Dijawab dengan kelembutan, dibalas dengan doa. Di dunia balasnya doa. Kanjeng Nabi nggak lewat mesti nang omah kowe ana wong sing nyamplong kotoran, sing ngiduni nyamplongi sampah. Pasti nggak lewat mesti kados niku. Subhanallah pisan kala lewat dadi lakas nyamplong. Dinteni ki misale lewat mesti ki nang kene nyamplong. Lewat kene kene nyamplong. Subhanallah pisan kala lewat dadi lakas nyamplong. Digoleti, digoleh. Sing nyamplong lagi meriang, ditiliki gawakna gula teh ora buah. Nyongkangan disamplong sampean. Wonten sing ados niku? Wonten. 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 Wonten niku Kanjeng Nabi sih. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Ada orang jelek sama kita, nakal sama kita, kurang ajar sama kita. Jangan hina mereka. Haula'i ahaq birahmah. Mereka yang tidak satu jalan dengan kita, mereka yang keluar jalur, mereka yang memusuhi orang-orang Islam, mereka ahaq birahmah. Jangan biarkan mereka untuk tenggelam semakin jauh. Ajak mereka sedikit demi sedikit. Ajak mereka untuk mengenal Islam. Kenapa mereka menghina agama Islam? Kenapa mereka menghina Nabi Muhammad? Kitanya sendiri orang Islam tidak memuliakan Islam. Kita sendiri yang orang Islam tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini sebetulnya kesalahan kita. Jadi jangan salahkan mereka. Diri kita perbaiki dulu. Kalau kita sudah baik, insya Allah ke depannya semua orang akan menjadi baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih mau lanjut? Saya punya cerita lagi. Saya cerita ini banyak. Nabi Allah Adam gama fi funshahi minal ard. Nabi Allah Adam berdiri di tanah yang luas, yang lapang, di arsy Allah Subhanahu wa taala. Yalbis siyab hadrah. Memakai pakaian yang berwarna hijau. Serba hijau, pakai gamis, pakai jubah, warnanya serba hijau. Hijau-hijau semuanya nih kayak ibu-ibu nih, hijau-hijau. Tapi hijaunya beda kira dan hijau telepong ibu ya. Kelambine serba hijau, kelambine serba hijau. Deleng anak putune sing pada manjing surga, seneng Kanjeng Nabi Muhammad, seneng Kanjeng Nabi Adam iki. Deleng anak putune sing manjing neraka, kaya ngeluh nangis. Sedih Nabi Allah Adam. Subhanallah deleng ana wong siji. Ana wong siji umat Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti mugi-mugi sing liyane manjing surga kabeh. Allahumma amin ya rabbal. Satu ini umat Nabi Muhammad ini satu tok dibawa sama malaikat, dibawa sama malaikat mau dimasukin ke neraka, masih dalam perjalanan ini, ditimbang dan lain sebagainya, melewati surat dan lain sebagainya. Nabi Allah Adam kaget, nggak terima kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang masuk neraka. Kaget. Kenapa? Umatnya Rasulullah Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, ada yang mau dimasukin neraka? Nggak bisa ini. Nabi Allah Adam langsung nyari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dunia namanya Muhammad, kalau di akhirat namanya Ahmad. Namanya di dunia namanya Muhammad, tapi di akhirat di sana dipanggil namanya Ahmad. Nabi Allah Adam cari Nabi Muhammad, ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad. Dijawab sama Nabi Muhammad, labbaika ya abal bashar. Aku memenuhi panggilanmu wahai bapaknya para manusia. Wahai Nabi Muhammad, aku melihat satu daripada umatmu dibawa oleh malaikat ingin dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad enggak jawab. Nabi Muhammad enggak jawab. Nabi Muhammad ditinggal nih Nabi Allah Adam. Ditinggal pergi Nabi Allah Adam. Kemana Nabi Muhammad?
ittaba'a athar Rasul Rabbi. Mengikuti jalannya para malaikat-malaikat yang membawa umatnya itu. Satu padahal. Dikejar itu malaikat. Wa ya Rasul Rabbi gifu hatta usyafi'lah. Wahai utusan-utusan Allah, wahai para malaikat-malaikat, berhenti sehingga aku memberikan syafaat kepada orang tersebut. Dijawab sama malaikat, la nahnu giladun syida, nahnu lam nu'mar bidzalik. Kami ini malaikat, kami ini hanya diperintah oleh Allah. Kami tidak diperintahkan oleh Allah suruh berhenti. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberhentikan malaikat. Oh, Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad berhentikan malaikat, malaikatnya nggak mau berhenti. Malaikatnya nggak mau berhenti malaikatnya ini. Subhanallah, Nabi Muhammad balik badan, menghadap arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, pegang jenggotnya pakai tangan kiri. Ini yang laki-laki yang punya jenggot ini sunnah. Panjangnya segini aja nih. Jangan lebih dari sini. Kalau udah lebih dipotong. Segini aja, jangan kelebihan. Jenggot ini sunnah. Dipegang jenggotnya Rasulullah pakai tangan kiri, ngangkat tangan kanannya Rasulullah. Ya Rabbi, qad wa'adtani an la tuhzini fi ummati. Ya Allah, Engkau telah berjanji kepadaku tidak membuat aku sedih daripada perbuatan umat-umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean sing dosa, Kanjeng Nabi sing njaluk ngampura. Sampean sing maksiat, Kanjeng Nabi sing njaluk ngampura. Wonten ulama sing sanjang menawi Kanjeng Nabi mboten njaluk ngampura kalian Gusti Allah saking dosa-dosane panjenengan, sapanjenengan njaluk ngampura ora bakal di ngampurani. Tapi karena Kanjeng Nabi dongane sampean dirungokaken. Riwayat daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar niki sanjang doa nek kula lan panjenengan sedaya niki yuhbas ditahan baina samai wal ard, di antar langit dan bumi. Dongane panjenengan niki mboten langsung maring Gusti Allah mboten, tapi gantung ting tengahe dunia lan langit. Gantung tok mboten, la yus'ad, ora bakal nembus maring Gusti Allah illa sholatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keterkecuali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, niki sholawat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku malu tidak mengabulkan doa orang-orang yang mengawali doanya dengan sholawat dan mengakhiri doanya dengan sholawat. Jadi sampai nang ndonga sholawat di disit lan ditutup karo sholawat. Lah niki karena Kanjeng Nabi Muhammad sanjang atus niku Gusti Allah sanjang maring malaikat. Wa ya malaikati give. Wahai malaikat mandik. Ati'u Muhammadah, turutilah Nabi Muhammad. Radduhu ilal magam, kembalikan ke lanang mau simpan manjing neraka, balakna maning maring timbangan. Sampai di mizan, dosane akeh, pahalane satsuwil. Kanjeng Nabi Muhammad ngetokaken bitokoh abiyat, ngetokaken kayak KTP kados niku. Kayak SIM. Warnane putih, ditaruh di timbangan pahala. Farajjahal hasanat ala sayyi'at. Langsung pahalane abot, dosane enteng. Pahalane langsung abot, dosane enteng. Malaikate sanjang, Said, menang ke wong, jaya ke wong, bejak manjing surga. Jarane wong mau kok disit. Wong pan manjing surga bisa muning kon disit. Ki menungsa siji ki. Kok setelah. Ki donge menungsa sapa kiye? Ki wong sing gagah ki donge sapa kiye? Bisane aku pan manjing neraka ora sida, malah pan dilebokaken surga. Dosane aku abot bisa dadi enteng, pahalane enteng bisa dadi abot. Ki
donge sapa ke menungsa nyong pan disiksa dadi oleh nikmat. Ki sapa ki? Ora kenal. Alamat ta'rifuni? Nabi Muhammad sanjang sampai ora kenal aku? Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Aku adalah Nabi Muhammad yang mendapatkan mukjizat Al-Quran. Aku adalah nabimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ke wong ora kenal, jadi menawi sampean sholawatan pelongo-pelongo ya insya Allah tetap dikenal kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Takon maning, ya Rasulullah, lah kowe mau KTP apa kowe? Kowe mau kartu sing putih kowe kartu apa? Dijawab niku kartu sing sampean pas urip teng dunia sholawat kali kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu sholawat diterima oleh Allah, oleh Rasulullah, dan itu pasti. Sholawat itu pasti. Sing biasanya disebutakan kalian hadur-hadur ini adimis sholat ala Habibi Muhammad fagubuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal gubuli wa raddiha illa sholata ala Habibi Muhammad. Ini monggo senantiasa panjenengan sholawat kali kanjeng Nabi Muhammad. Gubule niku pasti ora bakal ditolak. Angger amal perbuatan sholat dan lain-lain niku embuh diterima mbuh orane ora paham. Tapi keterkecuali sholawat maring kanjeng Nabi pasti digobul. Pasti digobul, orang mungkin ora. Alhamdulillah niku pun wonten ceritane. Sepisan tok sholawat diterima. Sepisan tok sholawat diterima mlebu swarga. Mugi-mugi panjenengan sedaya mlebu swarga. Allahumma amin ya rabbal. Ini berarti belum mahalul qiyam ya. Belum mahalul qiyam ya. Penutup satu cerita mau nyinggung masalah Isra Mi'raj. Satu cerita untuk menyemangati kita mahalul qiyam tulung ngadeg. Sing moni tua, sing moni encok, sing moni boyoke larak tulung ngadeg. Sampean dong lagi mahalul qiyam ngomong lara boyok, tapi giliran pan ketemu presiden, giliran pan ketemu lurah, ketemu bupati, lah iya, giliran mahalul qiyam, oh semplek akhirnya kok. Nah udubil, satu cerita penutup ini, silakan buka di kitab Dalilus Sa'ilin, ada ceritanya. Bagaimana ceritanya? Malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, malaikat Jibril ini dari mulai Nabi Allah Adam sudah mengirimkan wahyu kepada seluruh para nabi-nabi, sudah sering bolak-balik. Subhanallah, malaikat Jibril ini bolak-balik pasti ketemu sama satu malaikat ini yang duduk fisarir di singgasananya malaikat ini, walahu sab'ina alaf minal malaikah. Dan ini malaikat adalah raja malaikat dan memiliki 70.000 daripada malaikat. Bahkan kalau malaikat ini nafas, setiap nafasnya Allah berikan malaikat. Hebat ini malaikat ini. Malaikatnya hebat ini. Cuman pas sudah ada Nabi Muhammad, malaikat Jibril bingung. Tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ngelihat ini malaikat itu duduk di singgasana, bala tentara malaikatnya banyak, tapi kok sekarang malah dipenjara, dikerangkeng, sayapnya dipotong, dan dikurung, dipenjara di Jabal, di gunung, namanya Jabal Gof, namanya gunung Qof, namanya Jabal Gof, dikerangkeng di situ, dua sayapnya dipotong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril tanya, malaikat, majurmuk, wahai malaikat, apa masalahmu? Apa dosamu? Kok sampai-sampai malaikat kan nggak berdosa? Malaikat tidak berdosa. Malaikat itu tunduk sama Allah, patuh sama Allah. Tapi kok bisa malaikat
potong dua sayapnya, bahkan dikerangkeng, ditaruh di penjara gunung namanya Gunung Jabal Gov. Dibilang marat alayya lailatul mi'raj, telah melewati daripadaku malam mi'raj. Isra wal mi'raj, Isra itu di bumi, mi'raj itu sampai ke langit, sampai Sidratul Muntaha. Ketika melewatiku Nabi Muhammad lewat, seluruh malaikat bangun berdiri menyambut Rasulullah. Namun satu malaikat ini tertinggal. Dia nggak bangun nyambut Rasulullah, nggak berdiri menghormati Rasulullah. Jagong orang melu ngadeg. Fa'aqabani Allah bihadhil uqubah. Maka Allah menghukumku dengan memotong kedua sayapku serta memenjarakanku di Gunung Jabal Gov, menurunkan aku dari tahta, dari singgasananya diturunkan ke bumi, di penjara malaikat sampean. Fatihah beletak-letok. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah ora lempeng. Fatihah saja nggak lurus. Ini malaikat nggak bangun, nggak berdiri menyambut Rasulullah, dihukum sama Allah. Kemudian malaikat Jibril pergi. Ya Allah, aku ingin memberikan syafaat kepada malaikat tersebut. Allah Subhanahu wa taala jawab apa? Tidak, wahai Jibril. Saya tidak akan ampuni malaikat tersebut kecuali malaikat tersebut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril, temui malaikat itu. Malaikat, sampean bakal diampurani angger sampean salawat maring Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian salawat sama Nabi Muhammad, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan lagi dua sayapnya serta dikembalikan lagi ke singgasananya. Mugi-mugi manfaat Allahumma. Mugi-mugi manfaat Allahumma. Mugi-mugi napa mawon sing pun disanjangaken sampean tambah semangat salawat, tambah yakin maring Kanjeng Nabi Muhammad, tambah cinta maring Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi uripe kok Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin ya rabbal. Tolong aja alasan mahalul qiyam ngadeg sedaya aja pada alasan boyok jetut temenan gua akhirnya. Mugi-mugi ngadeg kabeh Allahumma, nyambut Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi jangan Allah namanya istamil gola fatabuna ahsanah bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man awhal nusuhan wa sallallahu hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.